Selamat datang dalam perkuliahan Customer Relation Management atau CRM. Dalam pertemuan kelima ini kita membahas pengelolaan relasi. Relasi dalam konteks bisnis adalah hubungan antar individual atau organisasi untuk tujuan komersil yang disertai kontrak. Relasi dalam CRM adalah upaya membangun relasi dengan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan ekuitas pelanggan. Nilai dari penghasilan di masa yang akan datang yang dihasilkan dari pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan membangun pengelolaan relasi bersifat jangka panjang dan cara terbaik untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Supaya pelanggan yang loyal cenderung lebih profitable daripada pelanggan yang tidak loyal. 4 dimensi karakter positif membangun suatu relasi menurut Hollensen tahun 2003. Itu ada 4 hal. 1. Ikatan. Merupakan bagian dari suatu hubungan di mana kedua belah pihak membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, kepercayaan. Suatu keyakinan di mana masing-masing pihak akan menepati janji dan tidak akan merugikan pihak lain. Yang ketiga adalah empati. Dimensi dan hubungan bisnis yang memungkinkan kedua pihak melihat situasi dari sudut pandang pihak lawannya, diartikan sebagai usaha memahami hasrat dan keinginan seseorang. Yang keempat adalah resiprokal, yaitu di mana kedua belah pihak saling memberikan sesuatu yang menguntungkan keduanya. Customer service dan bauran pemasaran. Di dalam pembauran pemasaran kita kenal dengan price, product, flash, dan promotion. Di dalam customer service ditambah dengan people, proses, dan physical evidence. Dalam hal ini kita melihat yaitu place, ada retail. Di dalam price kita melihat di dalam hal ini ada namanya strategi, skimming, penetrasi, psychological, cost, plus, loss, dan leader. Di dalam produk itu yang kita lihat di sini ada desain, teknologi, usefulness, convenience, value, quality, packaging, branding, aksesoris, warranty. Dan kita lihat lagi dalam place. Di place itu ada retail, wholesalers, mail order, internet, direct sales, peer-to-peer, multi-channel.
Ya, promosi di dalam promosi kita melihat adanya special offer, advertising, endorsement, user trade, direct mailing, leaflet atau poster, free gift, competition, joint venture. People ada employee, management, culture, customer service. Proses especially relevant to service industry. How are service konsumen. Yang berikutnya adalah physical environment, yaitu smart, rundown, interface, comfort, fasilitas. Menjelaskan hubungan antara layanan dengan konsep 7P. Pengertian ini mempunyai maksud dalam menentukan dan menjual produk, menentukan harga, menentukan distribusi, melibatkan personel, menayangkan promosi, menjalankan proses, dan memberikan bukti fisik yang dikaitkan dengan layanan pelanggan. Menjelaskan bahwa antara satu faktor dengan faktor lain saling terkait, tidak terpisah. Pendekatan yang dilakukan melalui pelanggan terhadap pelanggan harus bersifat utuh, tidak secara parsial. Menurut Egan, ada 4P to 4C. Marketing mix 4C adalah customer value, cost, convenience, komunikasi. Itu merupakan eksternalisasi. Di dalam marketing 4P ada price, ada product, ada place, ada promotion. Dalam customer value kita ada melihat beberapa poin keuntungan sharing ekonomik dan kebersamaan hulu dan hilir. Yang kedua, kita melihat cost, pembiayaan eksternal, dan benefit and cost. Convenience adalah merupakan fasilitas dan jasa serta merasa nyaman. Komunikasi, lobby, dan pusat informasi. Harga berkaitan dengan biaya yang ditanggung oleh pelanggan. Tempat berkaitan dengan kecocokan tempat membeli produk oleh pelanggan. Produk diperlukan oleh pelanggan. Promosi berkaitan dengan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Kalau kita lihat di dalam model kanvas pengelolaan relasi, dalam bisnis model kanvas, misalnya kita mencontohkan dalam konveksi baju kaos, yang mana di dalam pabrikasi atau di dalam industri, yang merupakan kunci dari partner adalah tukang jahit, tukang sablon, supplier bahan kaos, desainer, dan tukang potong. Dalam kunci kegiatan di sini adalah bagaimana kita mencari pelanggan, produksi, beli bahan, sablon, jahit, packing. Dan kita lihat kunci dari resources, sumber daya, yaitu alat desain berupa personal komputer, laptop, printer,
marketing, handphone, laptop, internet marketplace, yaitu transport, motor, mobil, dan kunci berikutnya adalah cost structure, struktur dari pembiayaan. Kalau kita lihat di dalam produksi, ada yaitu pembelian bahan kaos, sablon, packaging, dan kirim. Marketingnya ada event, brosur, dan pamflet. Di sumber daya manusia, gaji, pegawai, gaji tukang jahit, dan pembelian bahan baku. Break even point, biaya operasional, BOP-nya adalah listrik, internet, telepon. Di dalam hal ini kita lihat value proposition-nya, bagaimana kita melihat dalam melayani penyablonan baik dalam bentuk satuan atau lusin. Waktu pengerjaan lambat atau cepat, kualitas kaos bagus atau kurang bagus. Pengemasan kaos, packaging, menjual kaos, desainnya, kaos yang lebih unik lagi. Customer relation, media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, event dan hadiah, pelayanan yang personal dan cepat. Channel, sosial media, direct selling, dan komunitas kampus. Customer segment yaitu kampus, mahasiswa, event kampus, kantor, pekerja, event kantor. Revenue streamnya adalah jualan kaos. Itu kita lihat di dalam model kanvas dalam pengelolaan relasi. Kebijakan manajemen relasi kanvas, kita melihat di dalam value economic and profit atau margin. Perusahaan memberikan value yang unik melalui analisis strategi kanvas dan melakukan 4 langkah utama. Create, ciptakan, eliminate, hilangkan, additional, tambah, reduce, kurangi. Di dalam aplikasi model ICT pada pengelolaan relasi, CRM aplikasi server yang terhubung dengan CRM database server, terhubung dengan CRM web server. Kita lihat di dalam gambar yang mana CRM aplikasi server itu mempunyai akses ke dalam customer dan sales management dan customer service, termasuk marketing. Dalam CRM web server itu merupakan verbal, HTTP connection, dan
vendor access. Tujuan akhir daripada mengelola relasi, tujuan mengelola relasi menciptakan pelanggan yang loyal dengan perusahaan. Jika pelanggan loyal, maka perusahaan akan memperoleh penghasilan yang semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pada hari ini. Ilmu yang kita pelajari pada hari ini yaitu pengelolaan relasi dalam Customer Relation Management. Terima kasih atas perhatiannya.